Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, di akhir pekan, di hari Sabtu 3 Februari 2024 ya. Kita pagi ini tidak menganalisa, kita hanya akan flashback sebentar dari yang sudah kita sampaikan, dari yang sudah kita mapping satu hari kemarin. Tentu mengingatkan kembali yang sudah kita jalankan, yang sudah kita mapping satu hari kemarin, bagaimana hasilnya, bagaimana endingnya adalah bagian dari proses untuk pembelajaran kita. Belajar banyak dari pengalaman, belajar banyak dari histori yang sudah kita alami. Tentu ada hal positif yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Baik, di XAU ya, kemarin ada beberapa pair yang kita analisakan, ada XAU, ada GU, ada EU, dan Bitcoin ya. Di pagi ini kita akan fokus dulu ke review di XAU USD. Di XAU USD kalau kita amati satu hari kemarin kita perkirakan akan dominan bergerak turun dengan area ujinya di 2050.73 dengan target terdekat di 2044 ya, cukup realistis untuk satu target di pergerakan harian 640 sekian ya, 64,1 pips. Berikutnya di area ini jika ada momentum bearish yang lebih kuat ya, akan berpeluang mendekati target kedua, dan kita tentukan kemarin ada support, kemudian ada area jenuh. Di area support ini akan banyak ditolak, bahkan di prosesnya dalam pergerakannya ketika dia sudah mendekati area support, maka kita perhatikan apakah ada rejeksi, apakah ada perubahan warna di sana, apakah ada petunjuk lain dalam bentuk pola candle dan sebagainya. Kita akan nanti amati di dalam pergerakan demi pergerakan. Baik, kita lihat di posisi atas, kita tandai dengan highlight warna kuning ya sebagai bentuk kehati-hatian. Kita tandai dengan lingkaran biru ini untuk menguji kekuatan bullish. Tentu yang lebih utama di area warna kuning ini karena lebih luas, ada body, ada sumbunya. Kenapa kita lebih yakin menempatkan posisi buy di sana? Ya tentunya potensi dan peluang untuk sampai di titik tertinggi masih besar seandainya dilewati. Sebaliknya jika di lingkaran biru tidak dilewati akan kembali bergerak turun ya. Fokus kita ke sell sampai ke targetnya atau sampai ke batas maksimumnya kita tandai. Di siang hari pergerakan masih sideways menunggu NFP ya, pada menunggu NFP malam. Kemudian jelang-jelang dirilis berita ini seolah akan bergerak naik, tetapi menit-menit terakhir menjelang berita sudah kelihatan dia akan bergerak turun, sehingga fix kita sampaikan tanda-tanda itu sudah muncul akan lebih dominan turun. Itu pun kita menempatkan kembali ya di bawah level psikologisnya yang kemarin ya, di bawah support yang terdekat kemarin ya, yakni di kisaran 2050. Dan benar saja ini bukan hanya sekali dua kali, hanya bergerak kecil kemudian pelan-pelan mulai menembus 2050 dan target pertama dilewati, target kedua dilewati, bahkan di dalam satu candle itu hingga mendekati area supportnya. Kita tandai di area support kemarin. Itu artinya di area support ini adalah area untuk kita lebih berhati-hati karena bisa jadi di area situ nanti akan mulai ditolak. Kenapa kita tidak menempatkan area jenuh di sana? Ya, karena kita pertimbangannya adalah hari Jumat dan Jumat terkadang bisa lebih liar. Maka kita buat dua area, satu supportnya yang lebih kuat, yang kedua adalah area jenuh, di mana di area ini
betul-betul akan sangat berat di sana. Perkiraan kita hanya sampai di support ya, ternyata betul-betul hanya sampai di support dan itu kembali naik, mulai bergerak naik, mulai hijau, mulai ada kebimbangan hijau dan seterusnya sampai ditutup dengan dominan hijau. Meskipun hanya naik sedikit, tetapi area ini adalah area jenuh atau area terendahnya di tadi malam ya. Kemudian mulai ditolak sampai tutupan hanya ditutup dengan kira-kira sekitar 700-an ya, tidak terlalu banyak dari rendahnya. Dengan demikian satu hari kemarin secara tidak langsung ya ada dua posisi ya. Pertama selnya maksimum, yang kedua buy-nya. Bagaimana kita bisa menempatkan buy? Tentu sekali lagi di area target, di area support, di area jenuhnya. Itu selalu menjadi pertimbangan kita, perhatian kita, apakah di situ mulai ada tanda-tanda pembalikan, mulai ada momentum, apakah daily range-nya terpenuhi dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan kita. Jika itu terpenuhi, konfirmasinya sudah muncul, kita bisa menganggap, bisa menyimpulkan sementara bahwa ini adalah titik rendahnya. Bisa jadi itu adalah puncak terendahnya, puncak trennya, dan bisa kembali menjadi berbalik. Ya, tentu berbalik bisa sementara, bisa permanen. Kalau permanen itu reversal, kalau sementara bisa hanya koreksi atau retracement saja. Dalam hal ini hanya bergerak sementara ya. Nanti bagaimana ke depannya? Nanti tentu kita akan ulas kembali, tetapi kalau melihat dari pergerakan yang sudah berat sampai di bawah, sekalipun pengaruh dari news, tetapi akan kembali memantul ya. Akan kembali memantul. Kita perkirakan akan seperti ini. Kemudian akan koreksi kembali turun dan selanjutnya akan kembali naik jika di area di sini tidak mampu menembus dengan baik, tidak mampu break di bawah dengan baik. Artinya di 2039 itu nanti menjadi area uji setelah dia naik, tentunya bukan baru bergerak ya. Tunggu sampai dia naik mendekati area resisten, kemudian bagaimana di karakteristiknya, tanda tanyanya, apakah ada pembalikan. Kalau ada pembalikan, kita tunggu koreksinya atau retestnya. Setelah itu akan kembali naik. Jadi secara umum akan bergerak kembali naik. Ini yang bisa kita review. Untuk yang lain, pound sterling kita juga kemarin maksimum dapatnya sampai bahkan di target yang kedua didapatkan. Euro pun sama, termasuk di Bitcoin ya, kita dapatkan maksimum semuanya. Dengan demikian saya yakin jika teman-teman mengikuti dan memahami tekniknya, saya pastikan akan dapat profit dengan maksimum. Mudah-mudahan ke depan juga masih konsisten. Jadi teman-teman yang masih belum bisa konsisten, bisa banyak belajar, bisa mengikuti videonya, dan jangan lupa aktifkan subscribe-nya, notifikasinya, sehingga kalau ada video baru kami bisa ada informasi yang lebih awal. Terima kasih. Sampai ketemu di pekan depan. Selamat beristirahat, selamat berlibur bersama keluarga. Semoga profitnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.